Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Delta Farm. Kali ini kita akan meliput kegiatan di pagi hari. Kita akan panen telur di pagi hari ya. Sama Mas Andra lagi seperti biasa. Sebentar lagi akan kita saksikan liputannya. Mas Andra lagi si jago bebek. Kayaknya Mas Andra ini bisa ngobrol nih sama bebeknya. Nah itu telurnya hijau-hijau itu. Bangun pagi lihat telur berserakan itu rasanya senang sekali ya. Mudah-mudahan bertambah jumlah telurnya. Oke, kita lanjut aja. Sebelum kita ambil telurnya, kita kasih makan dulu ya. Nanti lanjut kita ambil telur-telur ini. Nanti kita lihat sama-sama ada berapa telur yang utuh dan berapa telur yang ada cacat retak karena benturan atau karena ada batu yang di tanah uruk dulu ya. Jadi sebenarnya ini tanah ini dulu awal kita buat kandang itu kita tambah tanah baru, jadi ada batu-batunya sedikit. Itu yang bikin telur kita itu kadang ada yang retak, ada yang bolong. Kita kasih makan dulu semua baru kita ambil telurnya. Bangun tidur lihat telur, artinya bangun tidur lihat duit berserakan. Bercanda ya teman-teman. Ya ini Mas Andra mulai ngambilin telurnya nih. Pakainya ember. Kayaknya udah banyak ini telurnya, jadi bawahnya ember. Buat teman-teman ada yang minta review kandang ya kemarin ya. Kayaknya udah saya jelaskan di video yang ketiga itu soal kandang. Tapi ada yang minta ukuran detail dan fungsi-fungsinya serta biaya pembuatan dan jenis materialnya. Besok insya Allah kalau sudah ada waktu akan kita review kandang dengan detail, ukuran, material, biaya. Nah itu di belakang di bagian yang kering. Lahan bebek yang paling kering ini pasti buat bertelur ya teman-teman. Telurnya itu senangnya di tempat yang kering. Tuh dia telur kayak nemu harta karun ya. Pagi-pagi lihat telur bebek banyak kayak gini, jadi tambah semangat peliharanya. Ini yang bertelur baru 3 sekap ya, karena yang 1 sekap masih baru bebeknya, jadi belum telur. Dia lagi membentuk badan dan berganti bulu, menghaluskan bulu ya. Kita sengaja beli yang belum bertelur karena keawetan nantinya bebek itu masa mabungnya lebih lama. Beda dengan yang beli bebek sudah bertelur, entah di sananya bertelur berapa lama kan kita nggak tahu ya. Jadi otomatis di kandang kita nanti jadinya durasi bertelurnya itu sebentar. Mas Andra pernah mencoba 50 ekor beli yang sudah bertelur dan 50 ekor yang belum bertelur.
Yang pertama 50 ekor itu sampai rumah bebek langsung paginya bertelur 25 ya. Tapi lambat laun dia berkurang sampai macet karena dia adaptasi lagi dengan kandang yang baru, dengan perawatan baru, dengan pakan yang baru. Sedangkan yang Mas Andra beli 50 kedua itu bebek belum bertelur, tapi di umur 1,5 bulan itu bebek sudah hampir 90% bertelur, dan masa mabunya sampai 8 bulan. Kalau yang 50 ekor pertama itu cuma 6 bulan ya dia udah ganti bulu, jadi macet lagi. Makanya saya ambil dari pengalaman Mas Andra, saya beli yang bebeknya belum bertelur, jadi biar mapan sekalian di kandang, produksinya jadi awet. Untuk di malam hari kandang kita ini tidak diberi lampu ya. Kalau diberi lampu sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti resikonya kalau mati lampu bebek jadi stres karena dia terbiasa terang. Kalau tiba-tiba gelap bebek bakalan berantakan, nanti lari-lari dia teriak-teriak karena gelap, dan bebek otomatis banyak gerak kalau terang kan. Jadi bebek itu bebek capek, dia itu gerak terus, yang seharusnya dia buat tidur dan produksi telur, tapi dia pakai tenaga itu buat bergerak. Jadi bebeknya itu nggak awet teman-teman, cepat rusak. Ini menurut pengalaman dari teman-teman saya, dari teman-teman Mas Andra, dari teman-teman yang pernah kita datangi kandangnya dan kita minta sharing ilmunya, berpendapatnya seperti itu. Lebih baik gelap, kalaupun mau terang ya harus ada emergensi kalau mati lampu, jadi biar bebek pas mati lampu nggak kaget. Kebanyakan dari teman-teman kita yang kita survei kandang itu nggak pakai lampu. Nah ini embernya udah hampir penuh ya, penuh dengan telur. Waduh, udah banyak ini telurnya. Ini telur di pagi hari ya, tapi nanti siang pasti ada lagi yang keluar. Dan ternyata benar, pas saya lihat siangnya sama Mas Andra itu ada 12 telur lagi. Dan di sore harinya ada 2 telur lagi yang keluar. Nah yang pagi ini, yang di ember ini, setelah saya hitung sama Mas Andra itu ada 124 butir, ditambah 12 jadi 136 butir, ditambah 2 jadi 138 butir. Jadi hari ini bebek kita itu yang 300 ekor bertelur 138 butir. Nah nanti di angka 50% berarti bebek ini udah bisa beli pakannya sendiri dengan hasil telurnya. Di atas 50% itu tinggal keuntungan pemilik nanti. Yang 50% untuk bebeknya kembali. Seperti itu ya kira-kira perhitungan simpelnya teman-teman. Terus ada yang bertanya, loh kok berarti kalau bertelur 200 ekor 200 butir itu bebeknya buat beli makan dia malah 150 butir, kita cuma 50 butir pemiliknya. Jangan bilang cuma 50 butir ya teman-teman, 50 butir kali 1 bulan, kali harga per butirnya berapa. Mungkin di tempat kalian beda-beda ya, coba saja kalikan sendiri ya. 50 butir dikali harga per butir dikali 30 hari itu berapa. Itu hasil bersih kita loh, 50 butir kalau bebek ini bertelur 200 butir. Dan yang 150 butir itu untuk beli pakan, untuk pakan 300 ekor bebek. Nah ini kita bersihkan telurnya biar seneng nanti yang ngambil telurnya ini, yang beli udah bersih, sambil kita mencari apa ada yang retak atau tidak. Dan ternyata setelah kita sortir ada beberapa, nggak banyak ya, sekitar 4 atau 5 butir yang retak.
Ini faktornya ya banyak teman-teman. Ada karena telur itu bertumpukan di satu tempat, ada yang kebentur sama batu yang di alas kandang, ada yang kena dinding kandang itu kan cor-corannya semen. Ya nggak mesti sih, kadang satu hari ada yang retak, kadang tidak ada sama sekali. Ya itu sudah resiko ya, dan kita belum dapat jalan keluarnya yang efektif ya. Ada yang ngasih tahu pakai ban, dikasih ban biar nanti bertelurnya di situ biar aman. Sudah dicoba sama Mas Andra tapi tetap ada yang retak. Jadi kita kalau soal telur yang cacat ini retak karena berbenturan, kita belum ada solusinya, karena di setiap kandang itu juga sama, pasti ada yang retak. Kita bersihkan sambil dicek-cek apa ada yang retak atau tidak. Ini kegiatan rutin ya setiap pagi seperti ini. Nah, di telur telur bebek ini di hari ini totalnya 138 ya. 138 butir. Sampai sore itu sudah kita hitung semua. Kalau masih pagi kita belum bisa menentukan di hari ini itu berapa butir, karena pasti ada yang keluar siang dan sorenya. Karena bebek ini kan belum stabil ya telurnya ya. Jadi ada yang belum stabil di pagi hari. Nanti lama-lama juga juga bareng-bareng semua di pagi hari bertelurnya. Nah itu ada yang retak. Ini kita sambil nyari besar kecilnya ya, disusun. Jadi nanti pas kita jual atau diambil pengepul itu tidak terlalu sulit memisahkan yang besar dan kecil. Karena yang beli di tempat kita itu ada yang milih ya, ada yang sortir besar kecil, ada yang besar, ada yang pukul rata. Jadi kita melayani semua, tidak apa-apa ya. Silahkan kalau ada yang mau ngambil telur ke sini nggak apa-apa. Asal harga cocok, mau disortir silahkan, mau dipukul rata silahkan. Kita itu tidak bermitra ya, jadi bebas siapa saja boleh beli telur ke sini. Kita tidak ada mitra, ini pribadi punya saya dan Mas Andra. Mas Andra ini udah kayak apa ya, matanya udah kayak alat sortir ini. Dia bisa misah yang besar kecil itu tanpa pakai ukuran. Dan nanti kalau diambil pengepul disortir pun kemungkinan meleset sortirannya Mas Andra ini sedikit sekali. Jadi cuma dilihat aja Mas Andra tahu, oh ini ikut ukuran kecil, ini ikut ukuran besar ini. Mas Andra ini pelihara bebek petelur ini yang sistem kandang kering ini udah sekitar hampir 2 tahun ya dia ya. Jadi benar-benar tahu karakter bebek dan tahu ini kenapa penyebabnya. Kalau ada masalah, ada trouble, ya tetap kita sambil main ke kandang-kandang
yang sudah jalan atau kandang-kandang yang baru jalan, karena belum tentu pemula itu bodoh dan belum tentu senior itu pintar. Jadi intinya kita itu sama-sama sharing, antar peternak itu sama-sama sharing, saling mengisi, saling koreksi. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada yang istilahnya dia senior atau junior, karena semua ditentukan sama rezeki ya faktornya. Tapi tetap kita sebagai manusia ya harus berusaha lah, mencari jalan keluar, mencari solusi. Yang penting kita tetap berusaha lebih baik dengan cara yaitu tadi sharing sama peternak-peternak yang lain. Kita main kandang sana sini, main ke pengepul, bahkan kita juga main ke penjual bebek. Jadi yang berkaitan dengan bebek kita tanya-tanya, kita cari ilmu, kita gali ilmu sambil berjalan nanti biar ada perbaikan. Kalau kita nggak mau terbuka dan kita tidak mau membuka ilmu atau pengetahuan kita, itu nggak berkah ya teman-teman ya. Berbagi itu kan sama saja kita menanam untuk kita panen nantinya. Berbagi ilmu, berbagi itu tidak harus materi ya. Ilmu itu lebih penting. Materi tidak bisa didapat tanpa adanya ilmu. Jadi kita kalau ada yang mau kesini datang, yang kami tahu, yang kita bisa jawab pertanyaannya pasti kita jawab. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tidak akan jawab dengan cara ngarang ataupun cari di Google atau di YouTube ya. Kita jawab itu sesuai apa yang kita alami dan kita tahu aja. Jadi nggak ada istilah menutup-nutupi ya. Kita terbuka saja di sini. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami tentang kegiatan kami di pagi hari ya di kandang bebek. Nanti insya Allah akan kita buat video perkembangannya, dan kita akan buat video review kandang, detail kandang, ukuran dan biaya sesuai permintaan teman-teman ya.